Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa Pueri pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2020. Untuk kelas SKS 191 pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-10, di mana pada minggu sebelumnya itu kita mengadakan UTS atau ujian tengah semester. Nah, di sini adalah hasil nilai dari UTS pada minggu sebelumnya. Ini saya perlihatkan mulai dari Mas Faisal Ahmad, Muhammad Ainun Najib, Maulana Ali Akbar, Irfan Khairul Anam, Adi Cakep, Wahyu Dika, Rizky Firmansyah, Aniful Majid, Mujib Rohman, Adam Syuhada, dan Barisa Tamin Kariri, serta Khairul Umam. Nah, ini adalah hasil nilai dari UTS kemarin, khusus untuk UTS yang ERD saja. Karena kemarin kita kan UTS-nya ada 2 ya. Jadi hasil dari yang multiple choice yang dijawab pada kolom komentar YouTube dan ditambah dengan hasil ERD yang dikirimkan di Classroom. Nah, nanti dari kedua hasil tersebut akan diakumulasi untuk mendapatkan nilai akhir dari UTS yang kemarin. Nah, di sini masih saya beri kesempatan kepada yang nilai-nilainya belum optimal. Contohnya ada Mas Mujib Rohman di sini, minta tolong untuk dicek kembali hasil UTS yang dikirimkan ke Classroom. Jadi saya harap ini untuk pesan juga bagi semuanya saja, sebelum tugas itu atau apapun yang dikirimkan ke Classroom, mohon untuk dicek terlebih dahulu apakah sudah bisa terbaca atau belum. Jadi koreksi ini penting ya, karena sangat fatal akibatnya jika yang Anda kirimkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Maunya mau dapat nilai bagus, tapi karena terkendala dengan tidak teliti pada saat membuat formatnya dan lain-lain, ini mengakibatkan nilai Anda tidak optimal. Baiklah, itu tadi untuk hasil UTS, dan saya informasikan sekali lagi, untuk yang nilainya belum optimal bisa diperbaiki sampai dengan minggu ini. Nanti bisa japri ke saya bagi yang nilainya belum optimal untuk melakukan remedi terkait dengan UTS minggu kemarin. Baiklah, untuk malam hari ini saya akan memberikan materi baru yang terkait dengan praktikum pengantar bahasa Pueri. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada PPT untuk malam hari ini. Nanti yang perlu dipersiapkan pada saat kita praktek itu adalah satu, itu file database-nya. Untuk file database kita menggunakan sesuai dengan Office yang Anda miliki. Nah, di sini kebetulan untuk tempat saya, komputer saya itu menggunakan format Access 2000. Nah, di sini nanti berbeda tentunya jika itu berlaku pada Microsoft Access tipe yang lainnya. Nah, makanya karena ini umum dipakai pada Access 2000, maka ini saya persiapkan yang flat untuk tipe yang format Access 2000. Nah, selain database tadi, karena tidak perlu kita install ya, sudah menjadi satu dengan Office yang kita pergunakan. Yang kedua adalah file ODBC. Nah, untuk file ODBC ini pada Windows nanti bisa di-copy ya, bisa di-copy. Nanti ini akan saya kopikan. Jadi kita masuk ke software nanti. Nah, ini sebetulnya adalah beberapa file query yang bisa kita pakai, file database yang bisa kita pakai. Nah, nanti dari sekian ini yang saya pergunakan adalah ODBC Query Tool. Nanti akan saya kopikan, saya share di Classroom.
atau mungkin bisa juga di WA Group sehingga Anda bisa mengkopinya. Nah, sebetulnya kita juga ada menggunakan Fox SQL Free. Kemudian ada juga Query Express ya. Kemudian ada juga SQL Developer. Banyak sebetulnya yang bisa dipergunakan, tapi pada pertemuan kali ini saya membahas yang menggunakan ODBC Query. Jangan lupa nanti setelah Anda mengcopy itu diekstrak dulu ya. Nanti akan ketemu hasil ekstraknya seperti ini. Ada menu setup, kemudian application dan compile HTML ya. Nah, di sini nanti yang dijalankan itu yang application. Diklik 2 kali nanti akan masuk ke aplikasi query-nya. Itu tadi yang perlu dipersiapkan. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, satu selain database atau aksesnya, yang kedua adalah ODBC query-nya. Nah, setelah selesai, ini cara menggunakan ODBC Query Tools. Diawali dari kita membuka akses terlebih dahulu. Nah, dari akses tadi, kita masuk ke blank database untuk membuat database baru. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, pada saat membuat database baru, itu adalah ini ya, khususnya pada saat penyimpanan. Jadi formatnya itu menggunakan format Access 2000 yang bisa diterima oleh Windows kita yang terbaru ya. Nah, di sini kita beri nama, jangan lupa. Kemudian tentukan lokasi penyimpanan sekaligus Anda pilih formatnya. Nah, di sini. Nanti pada saat menyimpan itu pilih formatnya yang Access Database 2000 format. Kalau sudah kemudian pilih create ya, nanti bisa kita cek seperti ini. Ini hasil contohnya. Kalau dibuka tampilan tipenya seperti ini. Hati-hati pada saat kita membuat di database-nya, perhatikan sekali lagi tipenya ya pada save as type. Nah, nanti pada saat Anda selesai membuat database, tidak usah diisi tabel. Jadi langsung di close saja. Nah, nanti kalau sudah, langkah berikutnya kita jalankan ODBC Query Tool. Nah, kita klik yang application-nya tadi, kemudian kalau sudah, nanti akan muncul tampilan ODBC seperti ini. Nah, bagian paling atas ini adalah menu bar. Nah, nanti kita akan menggunakan tools yang ada di bawah ini, ya. Ini adalah tools untuk melakukan koneksi antara ODBC query dengan aksesnya sendiri. Kemudian ini untuk disconnect, jadi kalau sudah selesai. Kemudian ini untuk open script, membuka perintah query yang kita buat di sini. Jadi perintah yang kita buat di sini ini bisa di-save. Jadi bisa dibuka lagi seandainya kita ingin melanjutkan latihan. Misal kemarin belum selesai, dilanjutkan minggu ini. Nah, itu bisa dibuka lagi menggunakan perintah open script. Kemudian ada save script. Save script ini gunanya untuk menyimpan. Jadi biasakan untuk di-save ya, karena percuma Anda membuka kalau belum disimpan. Jadi syaratnya memang harus di-save terlebih dahulu, kemudian baru bisa di open script. Nah, itu tadi untuk fasilitas yang paling sering dipergunakan. Nanti seandainya belum ada koneksi, tampilannya seperti ini. No ODBC connection established. Belum bisa terkoneksi ya. Nanti kalau sudah terkoneksi akan muncul nama database-nya di window atau kolom sebelah kiri ini. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini kita memasukkan perintah query-nya. Nah, yang perlu diperhatikan ini ada tab 1, tab 2, tab 3 dan seterusnya. Itu dipergunakan untuk apa? Ini untuk media tempat menyimpan perintah query-nya. Nah, seandainya Anda ingin menggunakan database yang sama tapi dengan latihan yang berbeda-beda, kita tinggal mengganti tabnya saja. Jadi misalkan database latih 1 dipakai untuk perintah select misalkan, berarti khusus select saja perintahnya. Nanti tab 2 mungkin dengan database latih 1 juga,
kita gunakan perintah insert saja. Nah, jadi intinya ini bisa untuk menyimpan beberapa latihan. Ya. Nah, kemudian hasil dari query yang kita jalankan di sini, nanti kalau sudah di run SQL ya, di sini, ini maka akan muncul perintah di sini, ODBC connection terminate ini. Nanti akan muncul apakah itu sukses ataukah ada error. Kalau ada error nanti akan ditampilkan di bagian bawah ini. Nah, jika sudah berhasil, biasanya hasilnya akan tampil di query result ini. Ya, jadi kalau muncul seperti ini berarti Anda sudah oke, tidak ada masalah. Nah, ini adalah tampilan awal dari ODBC query sebelum kita melakukan koneksi. Nah, selanjutnya untuk melakukan koneksi, kita klik connect. Ya, klik connect, kemudian nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Langkah pertama, isikan bagian berikut. Jadi pada ODBC connection string-nya ini kita kopikan ya dari driver ini. Nah, kemudian kita copy ke sini. Kemudian langkah kedua kita beri nama untuk koneksinya, diberi nama koneksi. Kemudian save a new connection jika itu koneksi pertama kali. Tapi kalau misalkan sudah connect, kita membuka file, itu berarti nggak perlu save as new ya. Kita tinggal test connection string kemudian connect. Nah, jadi di sini koneksi save as new connection ini hanya untuk pertama kali ketika kita melakukan koneksi. Jika sudah kesekian kali, ya nggak perlu ya. Nah, kemudian kalau sudah kita bisa tes connection string-nya. Jika muncul successful, nah seperti ini, berarti ini berhasil, tidak ada masalah. Nah, kalau sudah, silahkan diklik connect yang ada di sini. Nah, yang ini diklik kalau test connection-nya sudah, kita baru klik connect, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah terjadi koneksi. Kita perhatikan disconnect-nya tidak aktif. Ya, di sini kalau ingin mematikan tinggal kita klik, ini sudah mulai muncul. Kalau tadi pas connect ini yang aktif begitu ya. Kemudian di sini mulai muncul tulisan connected as admin to unnamed connection. Nah, di sini sudah mulai muncul nama file yang tadi kita masukkan. Itu jika berhasil melakukan koneksi. Nah, contoh yang kedua, misalkan saya membuat database baru dengan nama Jajal MY1. Nanti pada saat memberi nama, itu seperti ini, kemudian klik OK. Setelah sukses melakukan koneksi, kita mulai masuk untuk memasukkan perintah query. Untuk perintah query yang kita pelajari pertama kali adalah membuat tabel baru. Adapun sintaknya adalah create table diikuti dengan nama tabel, kurung buka, field 1 tipe size, koma, field 2 tipe size, koma, dan seterusnya, jangan lupa kurung tutup. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan pada beberapa aplikasi untuk query ini, sebetulnya bahan atau bahasanya itu kan baku ya, bisa diterima oleh semuanya. Tetapi kadang-kadang ada perbedaan, khusus untuk ODBC ini pada bagian akhir itu diakhiri dengan titik koma supaya bisa terbaca. Ya, kalau SQL developer ya di sini itu tidak, jadi langsung saja tanda tutup seperti ini bisa dijalankan. Nah, karena kita menggunakan ODBC, nanti ditambahkan titik koma di belakang. Dicontohkan, ini ada perintah create table karyawan. Jadi, ini nama tabelnya karyawan. Kemudian, isi fieldnya adalah nama dengan tipe char width-nya 35. Pekerjaan tipe char 25, gaji single, M kerja integer, kurung tutup. Nah, di sini contoh implementasinya ketika masuk ke ODBC dituliskannya seperti ini. Ya, jadi bagian paling akhir
itu diberikan tanda titik koma. Nah, satu lagi yang perlu Anda perhatikan pada saat memberi nama field di sini, usahakan kalau itu memang ada spasinya, berikan simbol tanda underscore di bawah seperti ini. Jangan spasi kosong atau straight ya. Jadi gunakan underscore yang di bawah. Nah, ini adalah proses pembuatan. Kalau sudah ini diblok dari mulai create sampai dengan harga integer sampai titik koma ini diblok. Kalau sudah diblok, Anda klik Run SQL. Nah, nanti jika berhasil, itu akan muncul successful. Itu berarti Anda sudah berhasil membuat tabel. Langkah berikutnya adalah menambah data baru. Di sini menggunakan perintah insert into nama tabel, diikuti field 1, field 2, dan seterusnya. Values dalam kurung nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Nah, atau menggunakan model yang lain, yaitu insert into nama tabel, values dalam kurung nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Nah, dicontohkan seperti ini. Insert into karyawan, nama, pekerjaan, gaji, M kerja, kurung tutup. Values dalam kurung tanda double apostrof Sunardi, masih tanda double apostrof lagi staf ahli, kemudian karena yang kedua tadi itu single begitu ya, ini kita tuliskan apa adanya. Kalau angka tidak perlu ada rupiah atau koma dan titik koma dan sebagainya, tuliskan saja apa adanya di sini. Kemudian ini untuk masa kerjanya yaitu 3. Nah, model yang kedua menjadi seperti ini. Insert into karyawan, values, donasi, staf ahli, bla bla bla. Jadi tidak perlu memunculkan nama field-nya. Kalau saya sarankan kita pergunakan model sintak yang kedua. Selain lebih simpel juga mengurangi faktor human error jika terjadi salah pemberian atau pengetikan nama untuk nama-nama field yang dipakai di dalam tabel. Nah, berikutnya adalah menampilkan data. Untuk perintah query-nya menggunakan perintah select bintang from nama tabel. Nah, dicontohkan adalah untuk implementasinya select bintang from karyawan. Nanti hasilnya akan ditampilkan pada query result-nya. Nah, sekarang ada satu hal lagi, yaitu pada saat kita menyimpan hasil query. Jadi yang disimpan kalau sudah betul ya, kalau masih salah jangan disimpan. Nanti kita pilih save script, tentukan lokasi penyimpanan. Nah, kalau ingin membuka lagi, ya itu silahkan saja open script. Maka nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Silahkan dipilih nama filenya. Anda kan yang menyimpan, jadi tahu namanya yang mana. Misalkan di contoh ini adalah latihan 1 dengan format SQL. Kemudian kita klik open. Ya. Nah, jadi kesimpulannya pada malam hari ini kita mempelajari 3 perintah query. Yang pertama yaitu get, digunakan untuk membuat tabel baru beserta field-fieldnya. Kemudian yang kedua, insert digunakan untuk menambah record baru. Dan ini bisa di-copy. Ya, karena untuk query ini pembuatan recordnya penambahannya tidak bisa sekaligus, jadi satu persatu seperti itu. Kemudian yang ketiga select, yaitu menampilkan isi tabel secara keseluruhan. Kita belum memilah-milah yang ditampilkan, jadi masih semuanya untuk bisa ditampilkan. Nah, itu tadi adalah materi untuk praktikum pada malam hari ini. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya saya akan mencoba untuk praktek dulu.
Yang pertama kita masuk ke akses, ya. Kemudian kita masuk ke blank database. Nah, kemudian di sini kita klik, ini kita pilih untuk save as type-nya di sini, ya. Ini kita pilih yang Microsoft Access Database 2000 format, ya. Kemudian baru kita beri nama, misalkan Jajal MD2. Klik OK. Nah, ini nama sudah berganti, lokasinya juga sudah oke, baru kita read. Kalau sudah, ya, silahkan di close. Jadi tabelnya nanti dibuat di query. Nah, berikutnya kita aktifkan untuk query-nya. Diingat tadi yang diaktifkan itu adalah ODBC query yang application ini. Ini kita klik 2 kali. Nah, kita perhatikan ini belum ada koneksi. Di sini masih kosong. Ya, kemudian kita pilih connect. Nah, kalau sudah nanti akan muncul kotak dialog select a connection seperti ini. Kemudian kalau sudah kita pilih yang Microsoft Access Driver yang ini. Kemudian sambil kita tambahkan, ya, sambil kita tambahkan, bentar, oke. Nah, ini kita alamat yang tadi disimpan. Kalau untuk tempat saya tadi adalah di C, user, dokumen. Nah, di sini untuk penyimpanannya, ini saya copy. Namanya adalah Jajal MY2. Kemudian ini saya beri nama koneksi. Nah, kalau buat pertama kali, misal saya buat koneksi 2, seperti itu ya. Nah, ini kan sudah ada koneksi nih sebelumnya. Kalau buat pertama kali, itu kita pilih save as new connection. Tapi kalau sudah ada, ya, ya kita tinggal pilih ini saja. Kemudian kita lakukan test connection string. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah ada tulisan ODBC connection successful established, di OK, baru kita klik yang connect-nya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jika baru membuat koneksi yang pertama kali, silahkan ketikkan namanya. Ya, ini bebas namanya. Nah, ini saya kebetulan namanya koneksi. Kalau sudah, di save as new connection. Ya, untuk koneksi yang baru. Tapi seandainya kita menggunakan koneksi yang lama untuk membuat yang lainnya, latihan lainnya, itu boleh, nanti tinggal dipilih, terus kita cek test connection string. Kalau sudah muncul successful tadi, silahkan Anda klik connect. Nah, nanti akan muncul tempat kita, ini kalau diklik seperti ini, ya. Nah, ini tabel yang sudah ada sebelumnya, karena kita menggunakan koneksi yang sama. Nah, sekarang kita akan membuat tabel baru. Kita mulai memasukkan perintah query. Di sini untuk perintah query tadi, kita bisa coba melihat
Ini create tabel barang ya. Misalkan di sini create tabel buku. Nah, kemudian kode buku char, kita masukkan kode buku char dalam kurung 3 koma. Ini nanti diakhiri oleh tanda petik ya. Kemudian nama buku char 30, penerbit char 25. Nah, ini untuk menyelesaikan itu atau menutup kita gunakan titik koma. Ya, jadi jangan lupa ditutup dulu. Jangan sampai keliru. Ini ada tanda ininya lagi. Oke, kalau sudah dirasa cukup, kita blok. Di blok dulu, kemudian silahkan klik Run SQL. Kalau betul tidak ada masalah, Anda perhatikan bagian bawah ini. Ini akan muncul keterangannya. Kalau error ya error, kalau berhasil berhasil. Ini keterangannya query execute successful. 1 row effective, 1 row effective ya. Nah, ini kalau sudah kita tinggal melihat bahwa ini sudah tabelnya sudah jadi untuk tabel buku, kita mulai menggunakan perintah berikutnya, yaitu menambah data. Insert into nama tabel diikuti values. Oke, insert into buku values dalam kurung, pakai tanda petiknya 1 ya, karena kita menggunakan ODBC. Kalau pakai SQL Developer double petik, tapi kalau pakai ODBC ini 1. Nama buku misalkan pengantar query, petik lagi, kemudian kode buku dulu ya, kode buku A01 pengantar query penerbit Gramedia. Nah, ini kita tutup, kemudian kita coba perintahnya di blok ya, kemudian di run. Nah, nanti ini akan muncul query execute successful lagi, berarti berhasil. Nah, untuk melihat hasil yang kita tambahkan di record tadi, kita bisa gunakan perintah select bintang from buku titik koma. Nah, ini kita blok, kita run, hasilnya akan terlihat di bagian bawah ini. Ya, hasilnya akan terlihat di sini. Nah, seandainya kita ingin membuat baris yang kedua, ketiga, kita tinggal mengcopy saja yang ada di sini. Ya, kemudian kita tinggal ganti untuk isinya. Misalkan kita mau nambah jadi 3 nih, ya 3 record. Kita ganti dulu nomor 2, ini nomor 3, bukunya tentang PHP ya. Kemudian satu lagi mungkin tentang pemrograman web. ASP misalkan. Nah, kemudian ini kita stop dulu, di run.
Diblok lagi, run. Nah, hasilnya kita tinggal blok ini saja, nggak usah di copy. Select ini bisa dipakai berkali-kali. Kita run. Nanti hasilnya akan kelihatan seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat dari hasil tabel yang dibuat, ini menggunakan satu koneksi dengan nama koneksi kebetulan, kemudian database-nya yang satu jajal MY1, yang kedua jajal MY2. Dengan tabel yang berbeda ya, satu tabel barang, satu lagi tabel buku. Nah, ini tadi adalah praktikum sederhana tentang cara membuat atau katakanlah cara membuat tabel dengan perintah query menggunakan ODBG. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa pada bagian akhir ini ada tugas ya. Tolong diperhatikan di sini. Jadi nanti setelah Anda latihan praktek sendiri di rumah tentang perintah query ini, tugasnya adalah membuat database baru dengan nama tugas query diikuti nama Anda masing-masing. Nama depan saja yang boleh dipakai ya. Kemudian buat dalam query ODBC tabel berikut ini. Beri nama SKS 191. Ya, karena tadi kan membuatnya sendiri-sendiri otomatis kan ininya juga berbeda ya. Nah, kemudian nanti ini nama-nama fieldnya dengan tipenya. Isikan tabel tersebut dengan 5 orang nama teman-teman Anda dalam satu kelas. Tampilkan hasilnya. Nanti dari hasil itu di-capture baik perintah query dan hasilnya. Buat dalam format PDF kemudian dikirim ke Classroom. Batas waktu untuk mengumpulkan tugas adalah minggu depan, yaitu tanggal 23 September 2020. Baiklah, mahasiswa SKS 191, kira-kira itu dulu yang bisa saya berikan untuk malam hari ini. Silahkan berlatih di rumah untuk praktikumnya. Jangan lupa jika ada kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya baik melalui WA Group atau langsung japri. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.